Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersatu teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 12 ayatnya yang keempat hingga yang ke-11. Di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Mari kita berbicara dari kitab Ibrani. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ayat 4 dan ayat 11 berbicara tentang didikan dan nasihat untuk bisa berpendidikan. Minta maaf, bukan didikan saja, tetapi nasihat untuk bisa berpendidikan. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya sudah bawakan di hari-hari yang lalu, saya selalu bilang bahwa walaupun di tema itu di ketong punya YouTube, di ketong punya tampilan YouTube ini, ketong selalu kasih masuk tema bahwa didikan terhadap anak, bagaimana anak mengasihi Allah, mengenal Allah dan sebagainya. Berbicara tentang didikan terhadap anak. Dan akhirnya beberapa dari kita yang cuman membaca tema dan mencari kebenaran dari tema itu akan berspekulasi bahwa ini firman cuman berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak-anak. Lalu bagaimana yang mendengarkannya adalah orang tua atau
adalah anak itu sendiri. Kenapa saya bisa membuat satu perbedaan? Karena saya mau bilang bahwa walaupun kita sebagai orang tua, kita sudah mendidik kita anak, apakah kita betul sedang melakukan pengajaran tentang Allah terhadap anak-anak, ataukah kita melakukan pengajaran yang menurut kita benar? Lalu bagi anak-anak yang mendengarkan perenungan ini, apakah betul kita semua melakukan didikan dari apa yang orang tua sampaikan? Ataukah kita punya standar kebenaran sendiri tentang pendidikan itu? Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani yang kotong baca pada pagi hari ini, kotong menemukan banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan. Dan yang paling pertama Tuhan mau sampaikan bahwa firman ini menganggap kita semua adalah sama, yakni anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Allah mengizinkan kita semua mendapatkan ganjaran dari segala perbuatan yang dalam tanda kutip ketong anggap itu adalah benar menurut Allah. Padahal itu adalah standar kebenaran bagi manusia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan firman ini juga ketong dapat membaca, mendengar, serta melihat berulang-ulang kali bahwa di sini dipertegaskan kalau anak-anak itu akan mengalami ganjaran atau akan mengalami satu hukuman ketika berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan hukuman itu ada untuk menjadi bukti bahwa Allah mencintai anak-anaknya. Bahkan kalau kita baca lebih baik lagi, ini firman Tuhan disampaikan bahwa kalau Allah tidak menegur anak-anak itu, berarti dia dianggap sebagai anak-anak gampangan. Bayangkan, Alkitab saja menyampaikan bahwa anak-anak yang tidak menerima teguran adalah anak-anak gampangan. Jadi semua di dalam muka bumi ini, sebagai anak-anak Allah, kita semua menerima didikan. Dan dalam proses pendidikan itu, sudah pastinya kita akan menerima ganjaran, konsekuensi dari setiap hal yang kita perbuat yang menurut kita adalah benar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu hari ini kita dituntun dengan tema orang tua yang berhasil. Omong-omong tentang keberhasilan dengan firman yang tadi saya sampaikan, ada make sense atau ada yang cocok sonde, ada yang masuk di akal atau tidak. Pertama, omong tentang berhasil itu berhasil dalam hal apa? Karena omong tentang keberhasilan, omong tentang semua hal dalam kotak hidup. Karena keberhasilan itu bukan hanya soal kotong dapat lulus di SD, SMP, SMA, lulus S1, S2, S3, atau kotong dapat uang banyak, atau kotong dapat kotong diangkat jadi tenaga kerja yang lebih baik, atau kotong dapat pangkat yang lebih tinggi, atau kotong punya anak, atau kotong dapat melewati sesuatu yang kotong anggap sangat sulit. Ada banyak hal yang bisa menjadi tanda keberhasilan. Tetapi hari ini saya mau bilang Bapak Mama, keberhasilan itu bukan hanya tentang itu. Keberhasilan itu adalah di mana ketong tetap setia terhadap Allah dalam mendidik ketompo anak-anak. Bukan hanya melalui ketompo didikan, tetapi ketong yang mendidik ketompo diri untuk menjadi contoh yang hidup bagi ketompo anak-anak. Itu sebuah bukti keberhasilan. Keseimbangan hidup kita yang harus dijaga.
Jadi bukan hanya soal berhasil yang seperti itu saja, tetapi berhasil di dalam gereja, berhasil melayani Tuhan di dalam tengah-tengah peliknya kehidupan, dan keberhasilan dalam pelayanan lainnya, keberhasilan dalam tugas tanggung jawab di luar, keberhasilan di dalam rumah tangga, itu semua tanda dari keberhasilan. Dan dari keberhasilan itu saya mau bilang bahwa tanda syukur adalah sebagai ungkapan yang melengkapi setiap keberhasilan. Jadi nasihat untuk ketong ada di dalam ketekunan, dalam berpendidikan, dalam didikan, dan dalam keberhasilan adalah Allah itu sendiri. Mari ketong terus mengenal Allah dengan lebih baik, menjadi orang-orang yang hidup, yang memancarkan kasih dan karunia Allah. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Saudara semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.